Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim Nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin, amma ba'du. Fa ya ibadallahi ittaqullah li'anna Allah ta'ala yaqulu fi kitabihi al-aziz wa huwa asdaqul qailin ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna ahsanal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam yang telah memberikan kita nikmatul iman wal Islam wa sihatil badan, sehingga kita bisa kembali melaksanakan ibadah salat maghrib berjamaah disambung dengan halaqah sejenak dalam rangka membahas agamanya Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam mudah-mudahan terus tercurah ke pangkuan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh keluarga beliau, sahabat, kerabat dan pengikutnya, serta kita semuanya umat beliau, umat dakwah ijabah yang senantiasa istiqamah konsisten dalam menjalankan dan mengerjakan sunnah-sunnahnya hingga akhir masa nanti. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita kembali akan mengkaji kitab Taisirul Alam Syarah Umdatil Ahkam, hadis nomor 187. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana. Bismillahirrahmanirrahim. Al-haditsus sabi'u wal khamsuna ba'dal mi'ah. Hadis yang nomor 157. An Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, dari Abdullah bin Abbas, semoga Allah Subhanahu wa taala ridha kepada beliau berdua, qala, beliau berkata, bainama rajulun waqifun bi Arafata. Suatu waktu, suatu hari, ada seseorang yang dia berdiri di Arafah, berarti dia posisinya sedang melaksanakan wukuf di Arafah. Idh waqa'a an rahilatihi, ketika dia tiba-tiba jatuh dari kendaraannya. Kendaraan pada masa itu kalau enggak onta ya kuda, begitu ya, jatuh dari kendaraannya. Fawaqasathu au qala fa'auqasathu, lalu kendaraannya tersebut menginjak lehernya hingga pecah. Kata waqasa itu artinya adalah kasrul unuq, artinya memecahkan, mematahkan leher. Jadi dia sedang wukuf di Arafah dengan menggunakan kendaraannya, di atas kendaraannya, lalu tiba-tiba dia terjatuh dari kendaraannya dan terinjak lehernya hingga patah, mati kan? Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, Ighsiluhu bima'in wasidrin, mandikan dia dengan menggunakan air dicampur dengan bidara. Sekali lagi ya, di zaman Nabi itu suka wangi, Nabi itu zuhud tetapi suka wangi-wangian, nggak seperti zuhudnya orang sekarang. Kalau orang sekarang itu, apalagi yang mengklaim dirinya sufi sejati, itu bajunya kadang-kadang sampai seminggu nggak dicuci, kemudian sarungnya ngeper, ya. Necis, zuhud itu boleh necis, boleh, ya, boleh setrikaan, boleh wangi kispray, boleh pakai parfum misik, boleh. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sangat zuhud. Zuhud itu bukan dalam pandangan manusia. Zuhud itu pun bukan artinya kita nggak boleh megang duit, bukan. Zuhud itu sejatinya adalah
menafikan atau menghilangkan ketergantungan hati kepada harta. Itu yang disebut dengan zuhud. Ya, necis boleh tapi jangan sampai tergantung kepada harta. Ya. Jadi Nabi SAW karena suka wangi, maka beliau ketika menyuruh seseorang untuk memandikan jenazah itu selalu meminta untuk air dicampur dengan sidr. Sidr itu namanya daun bidara Arab. Ya, yang konon aromanya wangi. Kemarin sudah saya jelaskan, bahkan untuk proses mandi wajib, mandi janabah, Nabi SAW pun memerintahkan air dicampur dengan sidr. Kalau dalam Sunan Ibni Majah itu adalah air diguyurkan sedikit lalu dioles-oles dengan daun bidara supaya wangi. Ya. Wa kaffinuhu fi saubih, dan kafani dia dengan 2 lembar pakaiannya. Kita fahami, nanti kita akan jelaskan lebih dalam, kita eksplorasi, kita fahami orang tadi itu meninggal di Arafah dalam kondisi wukuf. Berarti baju yang dikenakan itu kain ihram. Pada saat dia mati, Nabi mengatakan kafani dengan 2 bajunya, artinya dengan 2 kain ihram. Wala tuhannituhu, dan janganlah kalian itu memberikan wangi-wangian dicampur dengan parfum, minyak, jangan. Kenapa kok jangan? Ya karena dia ihram. Nanti penjelasannya. Karena dia meninggal dalam posisi ihram. Orang ihram itu tidak diperkenankan menggunakan wangi-wangian yang memang kosdunya likosdi tatoyub, tujuannya untuk dijadikan sebagai wewangian. Kalau tujuannya untuk membersihkan badan, misalnya antum mandi pakai sabun. Tujuan antum mandi pakai sabun itu supaya bersih, supaya tidak kena gatal dan sebagainya, itu boleh. Tapi kalau tujuan antum mandi pakai sabun tatoyub supaya wangi, maka itu haram. Ya, haram karena dia melakukan ihram. Itu diingat-ingat. Makanya sekarang itu ada yang jual sabun ihram. Sabun mandi tetap membersihkan badan tapi tidak wangi. Seperti itu. Sebenarnya kalau kita bicara fikih, yang menggunakan sabun tadi tujuannya kalau hanya untuk membersihkan tatohur, bukan tatoyub, membersihkan, itu boleh. Tetapi kalau tatoyub, wah kenapa? Bau saya nggak enak kalau itu udah kemudian dia sabunan, itu tidak boleh karena dia likosti tatoyub. Seperti contoh, antum sedang tawaf. Tiba-tiba setelah selesai tawaf, antum masih pakai ihram nih ceritanya. Antum ngelus dinding Ka'bah. Dinding Ka'bah itu wangi apa tidak kira-kira? Wangi toh? Wangi. Karena apa? Karena dikasih parfum. Hajar Aswad wangi atau tidak? Wangi karena dikasih parfum. Antum nyium di situ. Apakah haram? Tidak. Ulama menjelaskan tidak haram. Kenapa kok tidak haram? Karena apa? Karena dia memegang Ka'bah itu, mencium Hajar Aswad tidak liqasdi tatayyub. Tidak memang mengambil wanginya, kecuali memang antum sengaja ini wangi Ka'bah dulu, dioles-olesin, nah itu tidak boleh. Ya, seperti itu. Harus dipahami. Jadi ini dilarang untuk dicampur dengan wangi-wangian karena dia mati dalam keadaan ihram. Wala tuhammiru ra'sahu, jangan tutup kepalanya. Kenapa kok nggak boleh ditutup kepalanya ketika dikafani? Karena ihram, sekali lagi. Orang ihram tidak boleh menutup kepala. Makanya ketika dia mati, posisinya masih dalam keadaan seperti orang yang ihram. Fa innahu yub'atsu yaumal qiyamati mulabbiyan, karena sesungguhnya dia akan dibangkitkan di hari kiamat dalam kondisi talbiyah, membaca labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika lakal labbaik. Nanti kalau antum sudah hari kiamat ya dibangkitkan oleh Allah, kok ada yang baca talbiyah labbaik Allahumma labbaik, berarti dia mati dalam posisi ihram. Ya, itu adalah salah satu kemuliaan orang yang wafat dalam kondisi ihram, pakai ihram. Tahun 2023 lalu ketika saya berangkat umroh, itu ada jamaah yang meninggal pas turun di pelataran Masjidil Haram. Jadi ya nggak nyangka, kita ke Madinah dulu, ya nenek tersebut itu senyum terus gitu kan.
Bahkan beliau ketika di hotel Madinah, di sini kok adem ya, rasanya kok enak, betah tinggal di sini gitu. Nah, tapi di Madinah nggak ada kejadian apapun. Bahkan ketika saya memimpin jamaah untuk melaksanakan ambil mikot di Bir Ali, nenek tersebut sempat ngomong sama saya, Ustadz nanti saya ajarin ya bagaimana cara membaca niatnya dalam hati. Siap nek, yang penting nenek nggak usah turun di bis saja karena posisinya udah tua kan. Nah ternyata perjalanan dari Mekah ke Madinah itu kan cukup lambat karena waktu itu nggak tahu ya, jadi agak lambat jalannya itu. Sampai ke Masjidil Haram itu sekitar jam 12, jam 11 malam, jam 11 malaman. Beliau begitu turun dari bus, langsung jatuh, nafasnya 1-2 langsung wafat. Begitu kan? Ya, makanya padahal beliau sudah niat melaksanakan ihram. Itu keistimewaan orang melaksanakan ibadah haji ataupun umrah ketika mati dalam keadaan ihram, dia akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan membaca talbiyah, ya. Antum saya doakan kalau semuanya bisa berangkat umroh ya dan mati di sana, ya. Mati di sana itu konon kebanggaan. Tapi saya kalau dipamiti sama jamaah haji misalnya, Ustadz kami berangkat ya, lalu didoakan Allahumma ja'alhu turbatal baqi, ya Allah jadikan dia sebagai debunya tanah baqi, itu rata-rata nggak mau. Rata-rata pengen hajinya itu haji mabrur lalu pulang ke Indonesia begitu kan. Ya itu kan manusiawi, orang takut mati, semua orang takut mati Pak. Ya, wa fi riwayatin, dalam riwayat lain, wala tuhammiru wajhahu wala ra'sahu, jangan ditutupi wajah dan jangan pula ditutupi kepalanya. Kalau umroh, haji dalam keadaan ihram, laki-laki menutup wajah itu boleh, pakai masker. Yang nggak boleh itu perempuan. Laki-laki itu menutup wajah pakai masker itu boleh. Ya, laki-laki misalnya antum flu atau antum takut ketularan flu, pakai masker itu boleh, tapi tidak afdol. Tapi kalau perempuan tidak boleh, ya harus dilepas. Baik. Al-makna al-ijmali, makna yang global. Bainama kana rajulun minas sahabati waqifan fi Arafah ala rahilatihi fi hajjatil wada' muhriman idh waqa'a minha fankasarat unuqahu famata. Suatu hari ada seseorang dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau sedang wukuf di Arafah. Ya, wukuf di Arafah, di atas kendaraannya. Nah, tiba-tiba dia terjatuh dari kendaraannya. Namanya lagi apes ya, terjatuh dari kendaraannya. Dia dalam posisi haji wada, artinya haji bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi itu kan haji di tahun ke-10 ya kalau nggak keliru Hijriah. Sementara Fathu Makkah itu terjadi di tahun ke-7 Hijriah. Jadi Nabi itu sebenarnya melakukan penundaan perjalanan haji aslinya. Padahal kalau beliau mau melaksanakan bisa tahun ke-7. Ya, yang perlu Bapak ketahui, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam itu menundukkan Mekah, menaklukkan Mekah itu di bulan Ramadan. Beliau berangkat dari Madinah di bulan Ramadan sampai di Mekah itu di tanggal 20 Ramadan. Ya, perjalanan beliau sebagian besar dilalui dengan puasa. Ketika mendekati Mekah, beliau tidak berpuasa karena sahabat pada lemes tidak mau membatalkan puasa. Akhirnya beliau membatalkan puasa untuk memberikan teladan kepada para sahabat bahwa dalam keadaan safar itu opsional, Anda boleh berpuasa, boleh tidak. Lalu kemudian terjadi perang dan orang Mekah itu nggak ada yang lawan. Jadi Fathu Mekah itu bukan peperangan sampai duel berdarah-darah, tidak. Dikunjungi Nabi, datang kabur ngiprit semuanya. Abu Sofyan sampai terengah-engah lari gitu kan. Padahal Nabi mengatakan siapapun yang masuk Islam dia selamat, siapapun yang masuk ke dalam Ka'bah dia selamat, siapapun yang masuk ke rumah Abu Sofyan selamat. Abu Sofyannya kabur sendiri. Ngiprit sampai dikejar sama istrinya namanya Hindun. Kamu ngapain lari? Wong Rasulullah bersabda bahwa siapapun yang masuk rumah Abu Sofyan maka dia selamat. Akhirnya kemudian dia pulang masuk Islam. Dan itu terjadi di bulan Ramadan. Nabi Shallallahu alaihi wasallam itu masih mukim di Mekah, tinggal di Mekah sampai bulan Syawal. Bulan Syawal itu termasuk bulan haji atau bukan? Masuk kan? Al-hajju ashhurum ma'lumat, haji itu bulan-bulan yang telah ditentukan.
Apa bulan yang ditentukan itu? Yang pertama Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Artinya orang itu kalau niat pergi haji, niat melaksanakan haji, niatnya mulai dari bulan Syawal itu sah. Ya, namanya termasuk haji. Bulan haji. Tapi faktanya Rasulullah pulang ke Madinah nggak melaksanakan ibadah haji. Beliau meninggalkan beberapa sahabat untuk menjalankan ibadah haji, tapi beliau tidak melaksanakannya sendiri. Tahun berikutnya Nabi tidak berangkat lagi, yang memimpin kafilah itu Abu Bakar As-Siddiq. Tahun berikutnya nggak berangkat lagi, baru tahun ke-10 beliau SAW berangkat melaksanakan ibadah haji. Maka sering saya katakan, para ulama fikih menegaskan ibadah haji itu ibadah wajib yang sifatnya tarohi, boleh ditunda. Dengan catatan satu, dia tidak mengidap penyakit yang kronis atau akut yang berpotensi merenggut nyawanya cepat. Yang kedua, hartanya tetap ada sampai dia berangkat. Misalnya sudah ditabung rapi misalnya, baru boleh. Tapi kalau kemudian dia menunda, tujuan penundaannya duitnya mau dibuat beli ini beli itu, tidak boleh. Ya harus berangkat pada saat itu. Seperti itu saya jelaskan sedikit masalah haji. Nanti juga akan dibahas juga sih, tapi babnya kan masih jauh. Jadi ini sahabat wukuf, jatuh, diinjek, meninggal. Karena ya Pak, Mekah itu kondisinya tidak seperti kondisi di Indonesia. Banyak orang yang tidak kuat juga. Makanya kemarin itu ada tetangga saya meninggal pada saat dia wukuf di Arafah juga. Wukuf di Arafah, turun dari mobil langsung kemudian dalam keadaan anfal lalu wafat. Begitu kan. Jadi kondisinya luar biasa. Di sana itu kalau panas tinggi, nafas saja keras, perasaan sulit. Kita narik nafas itu kayak nggak dapat oksigen gitu kan. Makanya saya kemudian iktibar, mengambil pelajaran. Oh, itu kenapa orang Arab itu hidungnya lebar-lebar. Jadi kalau sekali sedot oksigen yang masuk banyak ya. Kalau di Indonesia hidungnya kan minimalis. Kenapa? Karena oksigen di Indonesia banyak. Jadi begitu. Itu bahasa orang. Kalau kita tuh kalau pas panas ngap-ngapan kayak nggak ada oksigen nih. Begitu. Saya itu pernah mau mati di sekitar Ka'bah, di sekeliling Ka'bah. Itu kedesek-desek orang. Jadi kalau ada orang mengatakan ada zona hampa oksigen, mungkin di situ karena mungkin saking padatnya orang itu yang saya hirup itu bukan oksigen tapi karbon dioksida yang keluar dari hidung orang masuk ke hidung saya. Paru-paru saya itu kayak nggak dapat apa-apa gitu. Sampai ngap-ngapan gitu. Masya Allah luar biasa. Sampai ya Allah apakah ini mau mati apa enggak perasaan saya gitu kan. Kalau saya mati beneran paling antum gini, Masya Allah kematian yang dirindukan. Batin saya dirindukan gimana? Saya mentahan nafas saja susahnya luar biasa gitu ya. Masih ingat itu umroh yang kemarin, tahun kemarin itu persis. Tahun ini mau berangkat lagi tapi bulan Oktober disuruh bimbing jamaah. Fa amarahum an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ayughsiluhu ka ghairihi minal mauta. Maka Nabi memerintahkan agar mereka para sahabat memandikan dia sebagaimana yang lainnya, orang-orang mati lainnya. Artinya orang yang sedang mati dalam keadaan ikhram itu sejatinya mati syahid. Mati syahid. Kenapa? Karena Nabi secara spesifik menyebut kata al-hajju atau haji itu sabilillah. Makanya nanti di dalam pembahasan zakat ya, sabilillah versi madhab Ahmad bin Hambal itu termasuk di dalamnya adalah orang yang pergi haji. Orang yang pergi haji itu berhak mendapatkan zakat. Ya meskipun kaya. Jadi orang yang berhak mendapatkan zakat meskipun kaya, orang yang berperang di jalan Allah namanya al-ghazi fi sabilillah, orang yang berperang. Yang kedua al-hajju, orang yang pergi haji. Jadi kalau ada orang pergi haji, kaya dia mampu, antum kasih zakat, Pak, ini saya kasih zakat saya, itu boleh sah masuk dalam kategori sabilillah. Makanya kalau ada orang pergi haji mati di jalan mati, maka dia juga termasuk dalam kategori sabilillah. Tetapi syahidnya dia bukan syahid dunia akhirat. Syahid dia adalah syahid akhirat. Syahid itu ada tiga, namanya syahid dunia, syahid dunia akhirat, syahid dunia dan syahid akhirat. Syahid dunia akhirat ini adalah orang yang berperang di jalan Allah, tujuannya li'ila'i kalimatillahiyal ulya, untuk menegakkan kalimat Allah yang maha tinggi.
ya, menegakkan Al-Quran, membela agama Allah, dan dia tidak dibayar, nggak dapat gaji, maka dia kalau mati hukumnya syahid dunia akhirat. Dia mendapat tempat VIP di surga, berada dalam tembolok burung hijau sampai hari kiamat. Ya. Yang kedua adalah syahid dunia. Dia berperang melawan orang kafir, tetapi tujuannya karena pengen mendapat ghanimah, pengen mendapat rampasan, pengen mendapat pujian. Itu kan terjadi pada saat terjadi perang Hunain. Selesai melaksanakan perang Hunain, Nabi itu memeriksa para pasukannya yang wafat. Satu persatu diperiksa, ya. Lalu sahabat mengatakan, fulan syahid ya Rasul, Nabi diam. Fulan syahid ya Rasul, Nabi diam, karena mengizakan. Betul dia syahid. Tapi yang ketiga fulan syahid ya Rasul, Nabi mengatakan, kalla laqad ra'aituhu fi nari jahannam. Tidak, dia tidak syahid. Aku melihat dia di neraka jahanam. Kenapa? Karena dia gulul. Gulul itu khianat. Khianatnya dia menyembunyikan harta ghanimah, disembunyikan. Padahal yang disembunyikan itu cuman kain Yamani yang bergaris-garis, disembunyikan, itu disebut gulul. Berarti niatnya bukan karena Allah, niatnya adalah karena ghanimah. Maka dia tidak disebut syahid akhirat, tapi syahid dunia. Syahid dunia itu perlakuannya kayak orang yang mati syahid beneran, yang berperang tadi. Dia tidak dimandikan, dia tidak dikafani, cukup dengan baju perangnya atau baju yang melekat di badannya. Kemudian dia langsung dimakamkan, tidak disolati. Jadi orang-orang yang mati syahid itu langsung dikuburkan begitu saja, tidak disolati. Itu berdasarkan hadis sahih riwayat Al-Imam Al-Bukhari, ya, yang dipraktekkan Nabi pada saat beliau merawat atau meramut jamaah atau sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang wafat pada saat perang Uhud. Itu. Jadi orang yang mati syahid itu tidak dimandikan. Itu namanya syahid dunia dan syahid akhirat, tidak dimandikan. Nah, bedanya syahid dunia dan syahid dunia akhirat dan syahid dunia. Syahid dunia akhirat itu dia masuk surga VIP, tidak mendapatkan pertanyaan kubur. Jadi nggak ada pertanyaan-pertanyaan di alam kubur, nggak ada dia. Nggak mendapatkan fitnah kubur, nggak mendapatkan siksa kubur, nggak mendapatkan, karena dia adalah orang yang mati syahid. Adapun orang yang syahid dunia, dia tetap ditanyai, dikubur, disiksa juga. Kenapa? Karena dia gulul. Yang terakhir adalah syahid akhirat. Syahid akhirat itu dia tidak berperang. Misalnya kayak begini nih, antum thalabil ilmi tiba-tiba mati. Itu disebut dengan syahid akhirat. Jasadnya bagaimana? Ya sebagaimana di Pulasara, sebagaimana orang-orang yang mati lainnya, dimandikan, dikafani, disolatkan, dikuburkan, seperti itu. Tapi dia adalah syahid akhirat. Orang yang mati thalabil ilmi, orang yang mati pergi haji, pergi umrah, orang yang mati dalam mencari nafkah, pokoknya melakukan ibadah, itu semuanya syahid akhirat. Nah, orang syahid akhirat ini di dalam kitab Qalyubi wa Umairah dikatakan dia tidak disiksa di alam kubur. Kalau dalam Sahih Bukhari ada sebuah hadis yang menjelaskan tentang orang yang mati syahid akhirat, yaitu orang yang mabtun, sakit perut. Jadi antum kalau sakit perut itu tanda-tanda antum mau syahid akhirat. Ya. Syahid akhirat, ya. Jadi kalaupun kemudian nggak tertolong, ya syahid akhirat. Ibnu Hajar ketika menjelaskan kenapa orang yang mabtun sakit perut disebut syahid akhirat, karena sakit perut itu sakitnya luar biasa. Begitu. Kata Ibnu Abbas, bukan hanya mabtun, tapi di dalamnya masuk adalah orang-orang yang sakit penyakit jauf. Jauf itu penyakit dalam. Itu semuanya termasuk syahid akhirat. Terus siapa lagi? Orang yang mati karena melahirkan, at-talaq, karena melahirkan. Ya, perempuan mati karena melahirkan, pendarahan hebat mati, itu syahid akhirat. Siapa lagi? Orang yang mati karena kerubuhan gedung, kerubuhan bangunan. Nah, ini yang kemudian dikiaskan dengan tertabrak mobil atau tertabrak kereta api. Ya. Itu adalah orang yang mendapat gelar syahid akhirat. Orang yang mati gharik, tenggelam, itu syahid akhirat juga. Orang yang mati terbakar, itu syahid akhirat. Banyak sekali dalam hadis-hadis yang menjelaskan masalah itu. Ya, orang yang seperti syahid akhirat itu dia tetap dilakukan pemulasaraan jenazah sebagaimana normalnya orang yang mati. Sama ini, orang yang sedang mati dalam keadaan ihram itu syahid akhirat. Maka Nabi tetap mengatakan dia dimandikan dan dia dikafani. Ya, dia dimandikan bimain wasidrin
wa yukaffinuhu fi izarihi wa ridaihi, dan kafani dia dengan menggunakan izarnya. Baju ihram yang atas itu baju ihram yang bawah namanya izar, wa ridaihi, dan baju ihram yang atas itu namanya rida. Makanya Pak, sebenarnya yang paling bagus orang umroh atau haji itu kain ihramnya itu kain kafan. Paling bagus. Enggak seperti kain ihramnya orang Indonesia yang kayak anduk. Ya, anduk ya. Lah kemudian dikasih nama travel lagi gede banget gitu kan. Ada yang nama travelnya malu-maluin lagi kadang-kadang. Malu-maluinnya gimana? Berangkat dulu baru bayar. Nah, yang belakang kan ngomong ngutang dong begitu. Ya, itu kan malu-maluin, kita udah ngutang malu-malu ya, ternyata ditulis juga di kainnya itu. Ya, berangkat dulu baru bayar. Lah ngutang dong dia. Ya, jangan kayak gitu ya, itu malu-maluin jamaah bener tuh. Nah, harusnya untuk bisa kita iktibar itu dengan kain kafan. Orang-orang sana, orang-orang asli seperti orang Irak, kemudian orang Aljazair misalnya, orang Suriah, orang Arab Saudi sendiri, kalau mereka menggunakan kain ihram itu kainnya adalah kafan. Karena memang kita ingat bahwa kita itu sedang menghadap Allah ya, sebagaimana kita nanti mati. Makanya nggak boleh pakai ada celana dalam, pakai apa dan sebagainya, udah memang begitu caranya. Nah, di Indonesia kan nggak, handuknya tebel banget, udah tebel. Kalau nanti mati buat kafan juga repot itu. Ya, kalau kemudian dari kain kafan bener kan bisa dijadikan sebagai kain kafan. Ada juga loh mini travel yang ngambil untung gede mungkin itu. Ya, kain ihram tipis banget sampai terawang gitu loh maksudnya. Terawang, bolong-bolongnya tuh lebar gitu maksudnya. Waduh. Hah? Lah iya, maksudnya itu kan yang murah, Pak. Ya, karena pengen ngambil untung besar, ngambil yang murah, terawang. Kan posisinya kalau pas pada saat kita melaksanakan tawaf, aurat kebuka itu kan nggak sah. Ya, sampai segitunya, maka pakai kain ihram yang tebel. Kalau misalnya kok dikasih pas terawang, beli saja, di sana banyak yang jual kok. Gitu. Kalau antum pengen umroh dibimbing dengan bagus bareng sama saya. Gitu. Itu kan, itu berarti wah Ustadz promosi. Tapi saya nggak punya travel, saya itu cuman diajaki sama murid saya. Beliau datang ke saya gini, Ustadz bisa bantu saya untuk bimbing jamaah nggak? Kalau cuman setahun sekali saya mau, tapi kalau sebulan sekali atau 2 bulan sekali enggak, saya nggak mau. Kenapa? Jamaah saya bubar nanti. Udah, saya milih ngaji saja. Kalau setahun sekali kan refreshing ya, ngecas kangennya sama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu. Gitu. Wa bima annahu muhrimun bil haji wa asarul ibadati baqiyatun alaih, dan sebab dia itu orang yang ihram haji, maka asar ibadah, bekas ibadah dia itu baqiyah alaih, tetap melekat kepadanya. Oleh sebab itu faqad nahahum an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam an ayutayyibuhu wa ayyuhtau ra'sahu. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam, oleh sebab itu Nabi kemudian melarang mereka untuk memberikan wangi-wangian ya kepada si jenazah tadi. Jangan dikasih wangi-wangian. Sebab apa? Dia umroh, dia sedang dalam keadaan ihram. Jangan dikasih wangi-wangian, dan juga tidak boleh ditutup kepalanya. Dzakarallahum al-hikmah fi dzalika wa hiya annahu, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menuturkan kepada para sahabat hikmah. Kenapa kok dilarang untuk menutup kepala, menutup wajahnya, dilarang untuk memberikan wangi-wangian? Wa hiya annahu yab'athuhu Allah taala ala ma mata alaihi. Sebab dia nanti akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala ya, sebagaimana dia kondisi matinya. Orang kondisinya mati ihram, nanti dia dibangkitkan juga dalam keadaan ihram. Bangga Pak orang mati wafat dalam dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan ihram. Sebab nanti kita dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala kan sesuai dengan amal ibadah kita. Ada orang yang dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi matanya buta, enggak bisa melihat ada. Quran itu mengatakan waman a'radu an dzikri. Ya, faman a'radu an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsuruhu yaumal qiyamati a'ma. Qala rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Atatka ayatuna fanasitaha. Ya, wa kadzalikal yauma tunsa. Itu adalah orang-orang yang jauh dari Al-Qur'an, nanti ketika mati dibangkitkan oleh Allah dalam kondisi matanya buta. Lah ini orang dibangkitkan oleh Allah malah
dia dalam keadaan ihram labbaik Allahumma labbaik, apa enggak bangga? Senang, bangga. Ya. Maka kalau punya keluarga pas meninggal di sana, satu sisi sedih, satu sisi kita mestinya bangga, bahagia. Karena apa? Keluarganya mendapat keistimewaan dari Allah Subhanahu wa taala. Ma yu'khad fil hadis minal hadis. Apa yang bisa diambil dari hadis ini? Yang pertama, wujubu taghsilil mayyiti wa annahu fardu kifayatin. Wajib memandikan mayit karena itu fardu kifayah. Sebagaimana kemarin wajib mengkafani mayit. Ya, karena itu fardu kifayah. Memandikan mayit juga fardu kifayah. Kemarin sudah kita bahas juga. Yang kedua, jawazul iktisali lil muhrim kama sabata dzalika fi hadis Abi Ayyub. Bolehnya memandikan jenazah orang yang sedang ihram. Yang sedang ihram boleh dimandikan jenazahnya, tetapi tetap hindari memberikan wewangian. Kalau begitu, pohon sidr atau daun sidr, daun bidara itu sebenarnya wangi, tetapi Nabi memerintahkan untuk mencampur air dengan pohon sidr. Tujuannya bukan untuk tatoyub, sekali lagi tujuannya adalah untuk membersihkan. Itu boleh. Makanya ketika saya ditanya, Pak Ustadz, bolehkah mandi pakai sabun? Kalau sabunnya yang tidak terlalu wangi, boleh, tidak masalah. Ya, karena antum itu kalau haji itu harus menahan diri untuk tidak pakai wangi-wangian. Itu mulai dari tanggal 8 Zulhijjah. Tanggal 8 itu orang yang mau pergi haji sudah memakai pakaian ihram, niat ihram dari tanah tempat hotelnya, kemudian keluar ke Arafah. Ini yang tidak mengambil tarwiyah di Mina. Karena sekarang tarwiyah di Mina itu jarang yang mengamalkan. Kemarin itu ada jamaah Muhammadiyah dari Semarang mengambil atau mengamalkan tarwiyah di Mina satu rombongan, tetapi tidak ada fasilitas dari negara, nggak ada. Yang mereka iuran sendiri dan resiko ditanggung sendiri. Resiko ditanggung sendiri. Wah, susah kita ngambilin sunnah. Akhirnya kemudian mereka satu rombongan ya iuran lumayan. Tanggal 8 tarwiyah dulu ke Mina, lalu kemudian ke Arafah. Biasanya berangkatnya ke Arafah dulu langsung. Begitu ke Arafah, nginep itu malamnya di Arafah. Padahal wukufnya mulainya adalah setelah zuhur. Itu masih pakai pakaian ihram, itu panas, dalam kondisi itu nggak boleh pakai wangi-wangian. Mandi boleh tapi nggak boleh pakai wangi-wangian. Begitu ya, sampai kemudian siangnya tanggal malamnya kemudian mabit di Muzdalifah, lalu paginya ke Mina untuk melempar jamarat Aqabah. Setelah itu kemudian hari berikutnya tanggal 11 melempar jamarat ula wusta Aqabah, ya. Tanggal 12 kemudian penutupan. Kalau kemudian dia selesai itu ke Mekah untuk melaksanakan tawaf ifadhah sampai selesai tahalul, baru dia boleh untuk memakai wangi-wangian dan sebagainya, tetapi tidak boleh berhubungan badan sampai selesainya tahalul kubra. Baik. Ini keutamaannya. Jadi orang ihram, orang yang melaksanakan ihram itu boleh mandi tetapi tidak boleh menggunakan wangi-wangian. Yang ketiga, al-itina'u bi nadzafatil mayyiti wa tanqiyatihi. Id amaruhum ay yaj'alu ma'al ma'i sidran. Ya. Iktina, perhatian pentingnya kebersihan si mayit. Kenapa? Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan pembasuhan atau memandikan mayit itu adalah air yang disertai dengan sidr. Jadi tidak asal-asalan. Kemarin saya pernah menjelaskan di sini bahwa ayolah Pak, kita masing-masing itu belajar tata cara pulasara jenazah dengan baik, supaya ketika yang meninggal itu bapak kita, ibu kita, kita yang membersihkan anak-anaknya. Jangan tukang bersihin atau tukang mandiin jenazah yang umum. Kenapa? Biasanya kasar, dan yang kedua mereka kadang kejar target, apalagi kalau yang mati banyak. Ya, harus dari sini. Mending anaknya sendiri, anaknya ketika memandikan itu bil lutfi, dengan halus, lembut, kemudian bersih betul. Nyampuin tuh bisa 2-3 kali, disampuin rambutnya, disabun dan karena anaknya. Ya, Allah itu yang mandiin jenazah yang bukan anaknya itu mandi aja dia pakai sarung tangan. Sarung tangan mending kalau sarung tangan yang bagus, sarung tangan kuli, Pak. Kasar itu, Pak. Ya, saya pernah melihat sampai kulit daripada jenazah itu lecet gara-gara gobrak-gabruk begitu. Apa ya kita rela keluarga kita seperti itu diperlakukan, padahal dia orang tua kita yang membesarkan kita, ya.
pada saat dia nyawanya tercabut yang konon menurut hadis itu sakit luar biasa, antum malah perlakukan dengan kasar. Itu jangan sampai gitu, perhatiannya kurang pokoknya kalau sama orang yang bukan keluarganya. Yang nomor 4, anna taghayyural ma'i bil tahirati la yahrujul ma'u an kaunihi mutahhiran li ghairihi ila kaunihi tahiran bidatihi ghairu mutahhirin li ghairihi kama huwal masyhur fi madzhabil Ahmad. Jadi perubahan air, ada air yang mutaghayyir, berubah dengan perkara suci, maka hukumnya itu tetap suci. Tapi para ulama berbeda pendapat, apakah ini suci mensucikan ataukah tidak? Contoh, ada air 1 ember, kemasukan sabun. Sabun ini suci apa tidak? Suci. Berarti air 1 ember kemasukan sabun, dia jadi wangi 1 ember tersebut. Boleh nggak untuk mandi janabah? Boleh nggak untuk cebok? Boleh nggak kira-kira? Itu namanya air suci, airnya suci kemasukan perkara suci. Taghayyur dong, berubah dong. Berubahnya karena perkara suci. Boleh nggak kira-kira buat mandi, buat cebok dan sebagainya? Menurut madhab Syafi'i tidak boleh. Madhab Syafi'i itu sudah taghayyur, sudah berubah, sudah keluar dari namanya air al-mutlaq. Itu namanya air muqayyad, air yang sudah muqayyad taqyid. Ya, versinya madhab Asy-Syafi'i. Jadi air sabun, air 1 ember kemasukan sabun itu tidak, dia tetap suci tapi tidak mensucikan. Versinya madhab Ahmad tetap suci mensucikan. Kalau suci mensucikan berarti boleh. Yaitu perbedaan pendapatnya. Nah, pengarang kitab ini adalah madhabnya Ahmad bin Hanbal. Makanya kemudian kemarin sudah saya jelaskan, air ketika dicampur dengan sidr, dengan daun bidara, itu kan airnya menjadi berubah dengan perkara suci. Airnya baunya, aromanya agak wangi. Terus bagaimana hukumnya? Versinya Syafi'i tidak boleh. Lah terus bagaimana madhab Syafi'i atau Imam Syafi'i memahami hadis bahwa ketika kemudian itu dicampur, cara mencampurnya diguyur dulu pakai air yang air murni, air tidak dicampur apa-apa dulu, baru kemudian selebihnya dicampur dengan air sabun tadi atau daun bidara. Diguyurnya itu setelah diguyur dengan air yang murni, air biasa. Itu Syafi'iyah. Tapi kalau kita mempraktekkan hadis yang ini langsung dipraktekkan, kan sesuai dengan apa yang dipahami oleh madhab Hambali. Ya sudah, campur saja airnya dengan sabun atau dengan sidr, lalu kemudian guyurkan seperti itu. Itu perspektif ya, sekali lagi. Makanya sering saya katakan, para ulama itu sering berbeda pendapat terkait masalah hukum. Itu adalah bagaimana cara pandang mereka terhadap hadis. Tasawurnya bagaimana? Ya. Padahal posisinya begitu. Contoh lagi, di dalam hadis diterangkan, ketika Nabi SAW sedang sholat, Sayyidah Aisyah tiba-tiba pengen masuk rumah, ngetuk pintu. Nabi lalu berjalan mendekati pintu dan membukakan pintu untuk Sayyidah Aisyah. Itu pemahamannya bagaimana? Kata Syafi'iyah, madhab Syafi'i kan mengatakan gerak 3 kali batal sholatnya. Ya kan begitu, Syafi'iyah kan begitu. Makanya cara memahaminya, oh iya, Nabi membukakan tapi geraknya tidak lebih dari 3 kali. Kalaupun 3 kali tidak mutawaliyat, enggak berturut-turut. Jadi berjalan berhenti, berjalan berhenti, dan seperti itu. Itu cara memahami Syafi'i. Nah, versi Ahmad bin Hanbal, bergerak lebih dari 3 kali itu tidak batal. Yang penting dia masih dalam keadaan sholat. Atau menurut uruf, menurut masyarakat umum, dia dianggap masih sholat. Ya, yang penting dia sholat. Makanya di Mekah Madinah ada shaf kosong di depannya, dia sudah takbiratul ihram di sana, dia jalan tetap sholat masih begini, jalan aja gitu. Karena dalam mazhab mereka tidak batal. Syafi'iyah udah out antum. Ya. Makanya sering saya katakan, kalau sholat paling rapi itu sholatnya Syafi'i, nggak banyak gerak. Allahu Akbar rapi. Ya, karena gerak 3 kali batal, apalagi sampai kluk. Coba Imam Masjidil Haram itu kalau jadi imam itu banyak gerak itu.
Stawu wa'tadilu. Allahu akbar. Iya kan? Kalau di YouTube belum masnya. Alhamdulillahi rabbil alamin. Karena memang dalam mazhab Hambali tidak batal. Enggak disebut fi'lun kasir, tapi tidak disebut pembatal sholat. Kenapa? Karena dia masih dilihat orang sebagai orang yang sholat. Syafi'i tidak boleh. Antum sudah out Syafi'i. Garuk-garuk begini aja batal Syafi'iyah. Makanya kalau sholat di Masjidil Haram nih, kalau dari jauh, kok sholatnya rapi, diem, anteng. Kalau enggak Indonesia, Malaysia pasti anteng sholatnya gitu kan. Kalau yang garuk-garuk begitu, orang asli, kalau enggak India, Pakistan. Ya, jadi kita bisa saling menghormati ketika kemudian kita tahu, oh iya sebenarnya redaksi hadisnya begitu, cuman cara pandang tasawur di dalam pikirannya para imam itu berbeda. Kalau Imam Syafi'i enggak. Imam Syafi'i itu membayangkan pas waktu sholat, rumah Sayyidah Aisyah itu bukan seperti rumahnya Pak Fatan, yang ruang sholat sama pintu depan jauh, sehingga ketika sholat dipraktekkan Rasul itu membukakan pintu. Kok Ustadz, saya juga membukakan pintu, baru mau sholat jalan utuk bukain pintu dan merasa sah. Karena rumah Rasulullah dan Sayyidah Aisyah cuma satu petak, yang jadi makamnya itu rumah beliau. Ya, dalam fikih Syafi'i dikatakan pas sholat Rasulullah deket pintu, ya dibukakan, boleh, asal tidak fi'lu kasir. Misalnya contoh, antum lagi sholat Allahu Akbar, suara mie kok nggak karu-karuan. Imam jalan menuju tombolnya kalau ada ya, biasanya kan ada tombol sini. Jalan teks langsung dipencet, plek, nggak masalah, boleh. Ya, karena apa? Limaslah hati sholat seperti itu. Nah, tapi kalau kemudian fi'lun kasir nggak boleh. Nah, ini yang kemudian terjadi perbedaan pendapat tentang masalah bolehkah sidr tadi dicampur langsung lalu dituangkan atau tidak. Ya, versi Syafi'i tidak boleh dicampur langsung, harus diguyur air dulu baru kemudian dikasih air sabun. Begitu cara Syafi'iyah. Ya. Tapi kalau versinya Ahmad bin Hanbal langsung boleh dicampur. Kenapa? Tadi tasawurnya terhadap apa yang dilakukan oleh Nabi beda. Kata bima ma'al ma'i sadr, di mana tadi itu? Sidr. Ya, bima'in wa sidrin, dengan air dan sidr, itu dipahami oleh Ahmad bin Hanbal sebagai dicampur, airnya dicampur. Tapi dipahami oleh Syafi'iyah air dan sidr. Berarti dikasih air dulu lalu kemudian dikasih sidr. Wallahu taala alam. Memang begitu cara ulama, kadang-kadang terjadi perbedaan pendapat itu gara-gara beda tasawur dalam memahami hadis. Nah, inilah kemudian antum tidak bisa mengatakan gini. Ada yang jamaah langsung ngotot begini. Ustadz, itu kan sebenarnya gampang. Mana sih yang sebenarnya dilakukan oleh Rasulullah? Nah, itu bingung ya. Ini dua-duanya itu mengikuti Nabi SAW semuanya. Ya, persoalannya kan kita tidak visual, nggak melihat langsung bagaimana prakteknya, sehingga kita reka-reka di dalam benak kita ada gambar itu yang disebut dengan tasawur. Saya kasih lagi masalah menggerakkan jari pada saat tasyahud. Ya, menggerakkan jari di tasyahud. Oke, seandainya kita terima tentang hadis menggerakkan jari pada saat tasyahud. Kalau di Muhammadiyah kan menganggap hadis itu sebagai hadis syadz. Ya, seandainya kita terima itu sahih. Ya, menggerakkannya itu ke atas ke bawah atau ke samping ke kiri ke kanan? Lo kan nggak ada keterangan. Nggak ada keterangan kan, Pak? Ya, ada keterangan nggak yang menggerakkan ke atas ke bawah? Nggak ada keterangan sama sekali. Menggerakkan summa yuharrikuha, kemudian beliau menggerakkannya ke kanan ke kiri ataukah ke atas ke bawah? Karena tidak ada keterangan, maka Imam Malik bin Anas, pembangun mazhab Maliki, ketika beliau mengatakan memang sunnah menggerakkan tapi ke kanan ke kiri. Jadi mazhab Malik itu begini menggerakkannya ke kanan ke kiri. Ya. Syekh Nasruddin Al-Albani mengatakan ke atas ke bawah. Nah, menggerakkannya itu apakah pelan-pelan begitu atau cepat? Kan juga nggak ada keterangan. Lalu kemudian muncul teman-teman yang menggerakkannya itu ada yang pelan-pelan, ada yang malu-malu gerakin dikit-dikit malu-malu nih. Ada yang gerakannya cepat. Itu yang benar yang mana? Yang menggerakkan sekali itu ada Syafi'iyah itu sekali misalnya. Ya kenapa? Karena tasawurnya tadi beda-beda. Tasawur beda kalau kemudian kita nonton video. Oh, itu sholatnya Nabi, kan gampang. Nggak ada khilaf. Seandainya ada video, nggak ada khilaf kan? Karena bentuknya cerita, akhirnya pada
Tasawurnya beda-beda. Oh, maksudnya begini, maksudnya begini. Itu karena apa? Karena tasawur yang berbeda, maka konklusi dari hukum fikihnya juga berbeda. Ini yang sering saya katakan, berbeda dalam hal yang semacam ini nggak usah gontok-gontokan, tapi juga nggak usah saling merendahkan dan melecehkan. Isya jam berapa, Pak? Masih lama? 2 menit lagi. Oke. Wujubu takfinil mauta mayyit, wajib mengkafani mayit. Kemarin sudah saya jelaskan. Wa annal kafana muqaddamun ala haqqil gharib wal wasiyyi wal waris. Karena sesungguhnya mengkafani itu didahulukan dari hak orang yang menghutangi, wasiat dan waris. Mayit ini punya hutang, tapi ada harta. Didahulukan mana? Dikafani dulu atau bayar hutang dulu kira-kira? Kafani dulu, betul. Ya, mayit berwasiat, nanti kalau aku mati maka ini begini-begini berikan kepada masjid sekian. Kafani dulu baru kemudian melaksanakan wasiat. Begitu. Dan wasiat itu pun nggak boleh dilaksanakan sepenuhnya. Wasiat itu hanya boleh dilakukan jika terkait masalah harta tidak lebih dari 1/3 dari harta tinggalan. Kalau lebih itu bisa dibatalkan wasiat. Begitu, misalnya saya berwasiat nak seluruh harta bapak sumbangkan ke masjid, meskipun bagus tidak boleh dilaksanakan karena dia punya ahli waris. Ya. Begitu. Tahrimu taghdiyati ra'sil mayyiti al-muhrimi wa wajhi lil unsa. Haram hukumnya menutup kepala mayit yang ihram dan wajah, ya, bagi perempuan. Jadi mayat yang perempuan itu jangan ditutup wajahnya, seperti itu maksudnya. Ya, tahrimu tayyibi alal muhrim, haram memberikan wangi-wangian kepada orang yang ihram, itu sudah jelas, hayyan au mayitan, hidup ataupun mati sama, nggak boleh menggunakan wangi-wangian. Ya, annal muhrima ghairu mamnu min mubasyaratil asya allati laysa fiha tayyibun kasidr wal asnan was sabun, ya ghairil mutayyib. Orang yang ikhram tidak terlarang untuk menggunakan sesuatu yang tidak ada wangi-wangiannya di sana, seperti sidr, asnan, odol, pasta gigi. Itu. Terus kemudian sabun yang tidak isinya wangi-wangian, misalnya sabun. Sekarang itu banyak sabun ikhram itu dijual. Pokoknya ada sabun ikhram yang enggak ada wanginya sama sekali tetapi membersihkan badan. Begitu. Wallahu taala alam bissawab. Saya kira cukup. Ada muskil kira-kira? Kalau untuk penyelenggaraan jenazah itu kan diambil dari uang si mayit ya, Ustaz. Ya. Boleh nggak kalau misalnya Mbak itu dia punya harta, tapi kalau misalnya kita lebih utama mana, di uang dari si mayit atau dari misalnya kan juga uangnya takziah ya, Ustaz. Misalnya orang itu kondisinya memang setengah jelas, tidak mencukupi lah gitu. Kalau dia punya harta, bagus pakai harta si mayit. Uang takziah juga boleh dipakai. Takziah itu kan maksudnya yang sumbangan dari warga-warga itu. Itu sebenarnya mereka itu mengaplikasikan sunnah Nabi untuk memberikan makanan. Karena makanan, kalau masakin makanan semuanya siapa yang makan, maka ada kasih mentah, ada kasih duit dan sebagainya. Boleh dipakai juga, tetapi kalau untuk merawat jenazah bagus pakai tirkahnya, harta tinggalannya. Seperti itu. Nanti tinggal dikalkulasi. Ada lagi? Cukup? Baik, kita tutup majelis. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.